Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alsyam dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 23100-203. Di sini saya akan membahas materi tentang teori perkembangan bahasa menurut para ahli dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya mengambil 3 teori perkembangan bahasa dari Shin-Piaget, kemudian dari Vygotsky, dan yang terakhir ada Chomsky. Kita membahas teori perkembangan bahasa menurut Shin-Piaget. Shin-Piaget mengemukakan bahwa perkembangan bahasa itu bersifat progresif dan terjadi setiap tahap perkembangan. Perkembangan anak secara umum dan bahasa awal anak itu berkaitan erat dengan kegiatan, objek, dan kejadian-kejadian yang dia alami. Piaget menyusun tahap perkembangan kognitif ke dalam 4 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan sensomotorik, yang kedua ada tahapan praoperasional, yang ketiga ada tahapan operasional konkret, dan yang terakhir ada tahapan operasional formal. Sekarang kita masuk ke teori perkembangan bahasa menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, bahasa dan berpikir mula-mula terjadi sendiri-sendiri, kemudian bertemu dan saling mempengaruhi. Vygotsky juga menjelaskan bahwa bahasa itu dipengaruhi oleh kontak sosial. Yang terakhir kita masuk ke teori perkembangan bahasa menurut Chomsky. Jadi menurut Chomsky itu anak-anak tidak hanya mengulangi pola kata yang mereka dengar, tapi mereka juga bisa memahami dan menghasilkan bahasa yang kreatif. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana anak itu bisa belajar dengan cepat. Ada 2 jenis motivasi yang dipermasalahkan dalam proses ini. Yang pertama ada rasa ingin tahu, yang kedua ada empati. Di sisi lain, adapun hambatan dan gangguan perkembangan bahasa pada anak usia 0-13 tahun. Apa aja sih hambatan dan gangguannya? Nah, yang pertama itu terdapat gangguan pada syarafnya atau gangguan mental, gangguan spesifik lainnya. Yang kedua, bisa jadi dia penderita autisme. Ketiga ada gangguan perkembangan secara umum. Ya, yang terakhir ini kurangnya stimulus bicara pada anak. Cara mengoptimalkan perkembangan bahasa anak usia 0-13 tahun. Caranya itu yang pertama orang tua dan pengasuh dapat melakukan dan memperhatikan perkembangan anaknya. Yang kedua, anak sering-sering diajak bicara dimulai pada saat ia masih bayi. Yang ketiga, orang tua ataupun pengasuh bisa meningkatkan kosakata anak dengan cara membacakan buku cerita. Yang terakhir itu ada cara mengatasi keterlambatan berbicara atau speech delay. Gimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, anak harus diperiksakan ke dokter pada tahap dan tumbuh kembang anak. Yang kedua, anak sering dilatih keterampilan dalam berbicara. Yang terakhir, adanya dukungan dari orang tua ataupun keluarga.